Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Angelina Giovanni Ertonang dari kelas 4CD 4 Logistik Bisnis dengan NPM 6204083. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema pentingnya manajemen rantai pasok ramah lingkungan dan peran dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, ada pengertian rantai pasok. Jadi, rantai pasok ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan aliran dan transformasi barang dari tahap bahan mentah hingga pengiriman ke pelanggan akhir, serta arus informasi yang terkait. Adapun komponen rantai pasok dibagi menjadi dua. Yang pertama, rantai pasok hulu, di mana di sini terjadi kegiatan utamanya adalah pembelian dan pengangkutan. Fokus dari rantai pasok hulu yaitu pengadaan bahan baku, produksi, dan pengiriman bahan baku ke pabrik. Yang kedua, rantai pasok hilir, aktivitas yang berkaitan dengan pengangkutan produk dan distribusi ke pelanggan akhir. Kegiatan utamanya yaitu pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Selanjutnya, peran rantai pasok dalam pemasaran. Yang pertama, rantai pasok kan mencerminkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran yang efektif. Yang kedua, digunakan untuk memperkirakan biaya. Yang ketiga, dapat dievaluasi dibandingkan dengan pesaing rantai pasok. Yang keempat, target pasar dapat mempengaruhi kondisi rantai pasok. Yang kelima, keputusan yang diambil oleh sumber luar organisasi bergantung pada kelemahan rantai pasok. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan kerjasama untuk memasuki pasar baru atau akses terhadap kemampuan khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir, rantai pasok kan memungkinkan analisis nilai tambah dari sudut pandang pelanggan. Selanjutnya, membuat rantai pasokan hijau. Menjadikan rantai pasokan ramah lingkungan itu proses mempertimbangkan kriteria lingkungan atau pertimbangan lingkungan dalam keputusan pembelian organisasi dan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Menjadikan rantai pasokan ramah lingkungan sangat bergantung pada sifat organisasi. Di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemasok di bidang upaya lingkungan untuk memfasilitasi pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, tuntutan peningkatan kinerja lingkungan pemasok seperti mendapatkan sertifikat ISO 14000 atau mencapai standar kinerja. Adapun perbedaannya, untuk perbedaan yang pertama ini berfokus pada peran pemasok dalam membantu pelanggan atau dengan desain produk dan memecahkan masalah lingkungan pelanggan. Sedangkan yang kedua ini berfokus pada kinerja internal pemasok yang dikombinasikan dengan permintaan pelanggan untuk mengurangi resiko atau biaya dengan menggunakan rantai pasokan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada 4 manfaat penyedia rantai pasokan hijau. Yang pertama, pada tingkat individu, hal ini menyebabkan keunggulan kompetitif tertentu seperti harga yang lebih rendah, produk yang lebih ramah lingkungan, dan integrasi yang lebih baik dengan pemasok. Yang kedua, pada tingkat nasional green supply chain, hal ini dapat menciptakan pasar untuk produk ramah lingkungan dan dapat menyebabkan adopsi pemasok yang lebih baik terhadap isu-isu lingkungan. Yang ketiga, di tingkat nasional, rantai pasokan ramah lingkungan juga penting bagi pemerintah untuk mencapai persaingan internasional di sektor industri di negara tersebut. Yang keempat, menjaga situasi pasar, yaitu kemampuan industri suatu negara dalam merancang dan memproduksi produk ramah lingkungan yang meminimalkan permintaan akan sumber daya. Selanjutnya, kebutuhan rantai pasokan hijau. Rantai pasokan ramah lingkungan akan menciptakan peluang bagus bagi mereka yang peduli terhadap isu konsumsi berkelanjutan dan operasional bisnis ramah lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali desain produk dan teknik produksinya, yaitu untuk menjadikan produk lebih ramah lingkungan, baik selama produksi atau waktu konsumsi. Secara makro, penting untuk memperhatikan isu-isu ramah lingkungan, bahkan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kemampuan merancang produk ramah lingkungan atau sebagai sarana untuk menciptakan pasar bagi produk ramah lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.